Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3 dari mata kuliah acara MK, yang mana dalam video ini kami akan menjelaskan tentang materi kami. Yang mana materi kami ya tentang pembubaran partai politik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saja langsung oleh saudara saya untuk membacakan materi pertama. Baik, materi pertama yaitu pengertian pembubaran. Pembubaran dalam bahasa Inggris adalah dissolution. Pengertian tersebut, bubarnya suatu partai politik berarti berakhirnya ekstensi hukum partai politik tersebut. Seperti itu. Dan materi kedua, wewenang pembubaran partai. Berdasarkan ketentuan di beberapa negara, pembubaran partai politik lebih banyak merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak semua ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi di negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi menyebutkan wewenang-wewenang memutuskan pembubaran partai politik. Baik, saya kembalikan kepada untuk poin ketiga tentang C, pemohonan dan permohonan. Pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang MK menentukan bahwa pemohon dan dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak ditentukan instansi mana yang mewakili pemerintah pusat tersebut. Poin keempat tentang partai politik yang dimohonkan. Pembubaran sebagai termohon, partai politik yang dapat dimohonkan pembubaran di KMK meliputi baik partai politik lokal maupun partai politik nasional. Untuk materi selanjutnya, saudara saya. Baik, untuk materi selanjutnya ialah alasan-alasan pembubaran partai politik, yang mana ada beberapa alasan dalam pembubaran partai politik. Yang pertama adalah dasar hukumnya. Dasar hukum untuk pembubaran partai politik berada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP terkait kejahatan terhadap keamanan negara. Kemudian ada Undang-Undang MK dan PMK Nomor 12 Tahun 2008. Kemudian sanksi awal pembekuan sementara diberlakukan maksimal 1 tahun. Kemudian dijatuhkan jika partai melanggar aturan seperti penggunaan nama atau lembaga yang dilarang, mendirikan atau memiliki badan usaha, melanggar Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, mengancam keutuhan dan keselamatan negara. Kemudian pembubaran langsung, yang mana jika menyebarkan ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme. Kemudian jika mengurus partai melakukan kejahatan terhadap keamanan negara sesuai pasal 107 huruf C, D, E Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Kemudian pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 huruf C, menyebarkan ajaran tentang terlarang, 15 tahun penjara. Huruf D, berniat ganti Pancasila, 20 tahun penjara. Huruf E, mendirikan berhubungan dengan organisasi terlarang, 15 tahun penjara. Kemudian proses persidangan dan pembuktian, yang mana di dalam Undang-Undang MK acara persidangan membubarkan partai politik atau tidak diatur secara khusus, sehingga proses pemeriksaan persidangan mengikuti hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahulu, pemeriksaan persidangan dan putusan. Perkara pembubaran partai politik wajib diputus dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak permohonan direksekusi. Baik, materi selanjutnya saya berikan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya putusan dan akibat hukum pembubaran partai politik. Yang pertama, jenis putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. MK dapat memutuskan yaitu permohonan tidak dapat diterima, yaitu jika subjek atau objek permohonan tidak sesuai pasal 68 UU MK. Yang kedua, permohonan ditolak, yaitu jika alasan pembubaran tidak terbukti. Terus permohonan dikabulkan, yaitu jika
itulah pemaparan materi kami dari kelompok 3 hukum acara MK. Sekian dan terima kasih.